Haleluya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat datang di program Morning Blessing. Sesuai dengan nama program ini, doa saya dimanapun saudara berada, saudara diberkati oleh Tuhan. Saya melanjutkan tema tentang menghormati perkawinan. Berdasarkan Ibrani pasal ke-13 ayat 4 berkata, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah engkau mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang zina, orang-orang sundal akan dihakimi oleh Allah. Saudaraku, di video saya sebelumnya saya menjelaskan bagaimana cara menghormati perkawinan. Yang pertama, perkawinan tanpa perceraian. Yang kedua adalah perkawinan tanpa perzinahan, tanpa percabulan, tanpa perselingkuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa perkawinan dalam iman Kristen adalah lambang hubungan Kristus dengan jemaatnya. Karena perkawinan, pernikahan dalam iman Kristen merupakan lambang hubungan Kristus dengan jemaatnya, maka perkawinan itu sifatnya sakral, sifatnya suci, sifatnya kudus, sehingga hubungan seks suami istri dan hubungan intim di dalam iman kekristenan itu antara suami istri itu juga sifatnya suci, sifatnya kudus. Sehingga karena pernikahan itu, perkawinan itu adalah kudus, maka tidak boleh dicemari, tidak boleh dinodai, tidak boleh dikotori dengan yang namanya dosa persinahan, dosa perselingkuhan, atau dosa percabulan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, segala bentuk-bentuk hubungan seks di luar pernikahan yang sah itu adalah zina, itu adalah dosa, itu adalah kecemaran. Segala bentuk-bentuk hubungan seks di luar pasangan yang sah itu adalah zina, itu adalah dosa, dan itu adalah kecemaran. Oleh karena itu, di dalam pernikahan, perkawinan umat-umat Kristen tidak ada yang namanya zina, tidak ada yang namanya perselingkuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu jangan pernah hidup di dalam perzinahan. Setia kepada pasanganmu, setia kepada istrimu, setia kepada suamimu. Bagaimanapun kondisi suamimu, kondisi istrimu, engkau diciptakan untuk dia, dan dia diciptakan untuk engkau. Engkau tetap setia melayani suami istri yang sah di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata, jangan mengingini suami sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, jangan mengingini, sebab itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Dosa perzinahan itu bisa terjadi di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam mata kita. Jangan pernah mengingini laki-laki lain, mengingini perempuan lain, suami orang, istri orang, pasangan orang lain, baik di dalam hati, baik dalam pikiran, baik dalam perkataan kita, karena itu zina, itu dosa di mata Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara dikasihi oleh Tuhan, di dalam Amsal pasal 6 ayat yang ke-32 berkata, siapa melakukan zina tidak berakal budi, moralnya rendah, moralnya rusak. Dan orang yang melakukan zina, orang yang berbuat demikian, kata Alkitab, merusak dirinya. Zina merusak diri. Dosa zina merusak pasangan kita, merusak anak-anak kita, merusak keturunan kita, merusak masa depan mereka. Kenapa? Karena hubungan yang tidak sehat itu akan membuat nanti juga keturunan kita akan melihat contoh yang sama, dan itu merusak generasi-generasi kita selanjutnya. Perzinahan itu tidak hanya merusak diri kita, juga merusak pasangan orang lain, merusak laki-laki lain, merusak rumah tangga orang lain, merusak perempuan lain, merusak hubungan-hubungan sosial kita. Oleh karena itu, semua bentuk-bentuk yang namanya perzinahan yang di luar hubungan seks di luar pernikahan yang sah adalah dosa, dan itu zina di mata Tuhan. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu tetaplah cintai suamimu, cintai pasanganmu, dan lakukanlah, jalanilah pernikahan kita dengan kasih Kristus, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh sukacita, dengan penuh cinta, sayang, dan keharmonisan dalam rumah tangga kita. Sehingga apapun yang terjadi, kita tetap bersama-sama dengan pasangan kita. Segala
yang namanya dosa-dosa yang merusak, mencemarkan tempat tidur kita. Kita berdoa dihalaukan dari rumah tangga kita, karena rumah tangga kita rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Siapapun suamimu, siapapun istrimu yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan, dialah pasangan yang terbaik dalam hidupmu. Berdoa bersama-sama, bergandeng tangan bersama-sama, membangun rumah tangga yang kudus, rumah tangga yang suci, rumah tangga yang harmonis, hubungan-hubungan yang indah di dalam Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.